Kitab Abnaul Imam fi Misri wa Syam. Teman-teman, Bang Qori Optiva mempunyai andalan yaitu kitab Abnaul Imam. Jadi dalam kitab itu menceritakan tentang keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada di Mesir dan Syam, bukan yang ada di Yaman. Jadi diduga kitab tersebut memang kitab yang palsu karena manuskrip aslinya tidak ada, hanya ditambahi oleh pentahkiknya Yusuf Jamalul Lail. Ini penjelasan dari Gus Hasan Syarif, kita simak bersama. Saya ingin menanggapi tentang diskusi yang terjadi di channel YouTube Pada Suka TV, ya, antara Teguh Qori ini dengan Dokter Ribut, ya, dimana di situ saya melihat bahwasanya Teguh Qori ini tidak punya cukup argumentasi yang ilmiah berdasarkan ilmu nasab, ya, karena menggunakan kitab Abnaul Imam. Kenapa saya katakan demikian? Kitab Abnaul Imam itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab itu masuk kategori sumber yang tidak dibenarkan dan banyak kesubhatan di dalamnya, ya, sehingga tidak digunakan oleh para alim ulama di bidang ilmu nasab untuk menelaah, meneliti, memeriksa atau memvalidasi sebuah kebenaran catatan nasab, teman-teman. Kemudian apa sih permasalahannya dengan kitab Abnaul Imam itu? Kalau oleh para ulama dikatakan masadirun manhulatun au fiha syubhatu nahlin kabiratun. Dikatakan sebagai kitab yang banyak pemelencengan, ya, tidak sesuai, kemudian juga banyak terdapat uraian-uraian yang meragukan di dalamnya. Karena begini teman-teman, ya, dari judulnya saja, judulnya itu kan Abnaul Imam, ya, fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Artinya adalah putra-putra sang imam. Sang imam ini siapa? Sayyidina Ali. Fi Misr, yang berdomisili di Mesir. Wa Syam, dan berdomisili di Syam. Al-Hasan wal Husain, dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya konsentrasi dari kitab itu, ya, menjelaskan tentang keberadaan zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, dari jalur Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, dari cucunya yang bernama Hasan dan Husain, yang hanya berdomisili di Mesir dan Syam. Jadi kitab itu konsentrasi di dalam mereportase zuriyah Kanjeng Nabi, baik dari jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, yang berdomisili di Mesir dan di Syam. Nah, dari sini kita bisa paham, kan? Lalu siapa yang menambahkan Hadramut di situ? Padahal kitab itu tidak konsentrasi kepada selain dua wilayah itu. Sementara Yaman Hadramut tidak termasuk bagian Mesir atau tidak termasuk bagian Syam apalagi. Itu teman-teman, ya. Nah, jadi antara judul dengan isi itu tidak sinkron. Gitu loh. Nah, ibarat begini teman-teman, ya. Ada buku judulnya Sejarah Bangsa Indonesia. Sejarah Bangsa Indonesia. Ya. Nah, harusnya kan ini konsentrasinya adalah bagaimana Indonesia ini membangun peradaban. Sampai kepada merdeka. Lalu kenapa kita menceritakan di dalam buku sejarah itu, menceritakan sebuah wilayah yang tidak ada hubungannya dengan sejarah Indonesia? Nah, ini kan patut dicurigai. Ini siapa yang nulis nih? Misalkan, oh dulu itu
apa namanya, orang Yaman datang ke Indonesia untuk membangun peradaban di Indonesia. Loh, ini kan pembelokan sejarah namanya. Nah, itu teman-teman. Jadi, karena di situ ada pembelokan sejarah dari penulisan asalnya, yang mana Ibnu Toba itu konsen menulis keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan dan Husain yang berdomisili di Mesir dan di Syam. Nah, kan seharusnya kalau mau menambahkan dzurriyyah Kanjeng Nabi misalkan yang dari daerah lain, itu harus ada keterangannya. Harus ada keterangannya. Bukan dicampur adukkan seperti itu. Itu loh teman-teman. Nah, sehingga itu yang saya tangkap kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 106, Abnaul Imam itu termasuk kitab yang manhulah dan banyak kesyubhatan di dalamnya. Sehingga tidak digunakan oleh para alim ulama. Nah, dari sini saja sebenarnya kita tidak perlu menguraikan panjang lebar. Dengan adanya ya ahli nasab yang kredibel dan kitabnya mu'tamad dan mu'tabar menyatakan bahwasanya kitab Abnaul Imam ini adalah manhulah au fiha syubhatun nahlin kabiratun, itu sudah jelas nggak boleh dipakai kitab ini, gitu loh. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Demikian tadi penjelasan mengenai kitab Abnaul Imam fi Misri wa Syam. Jadi ketika Bang Qori Oktiva menggunakan andalan kitab tersebut, memang agak sangat rancu karena harus dibuktikan dengan manuskrip aslinya, manuskrip di mana abad kitab tersebut ditulis. Itulah pola atau modus operandi mungkin ya Klan Ba'alwi itu dalam mempertahankan nasabnya, membuat manuskrip-manuskrip atau kitab-kitab yang dimanipulasi sedemikian rupa. Ya, lebih gampangnya sih tinggal tes DNA saja sesuai dengan anjuran dari Imam Jumbo ya. Imam Jumbo itu kan harus jajurkan manuskripnya, kemudian diverifikasi menggunakan data, dan harus menggunakan tes DNA bagi yang mengaku keturunan Nabi. Itu kata Imam Jumbo. Mestinya kita ikuti ya Imam Jumbo ya. Klan Ba'alwi itu tes DNA harus berani. Kenapa tidak? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.